Hari ini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Jadi fluida ini adalah zat alir. Berarti zat yang bisa mengalir. Jadi yang bisa mengalir ini bisa air, bisa udara, atau bisa zat cair, atau boleh juga gas. Nah, statis di sini berarti fluidanya dalam keadaan diam, statis. Nah, mungkin kita pernah bertanya, seberapa dalam manusia bisa menyelam? Atau di mana letak terdalam dari dunia ini. Nah, kita sama-sama tahu kalau yang terdalam itu adalah di Palung Mariana. Ini ada artikel menyelam hampir 11 km di bawah laut. Penyelam Amerika Serikat temukan kantong plastik. Nah, ini berarti lokasinya ini dari beritanya, nanti boleh kamu baca. Ini adalah di tempat terdalam di bumi, yaitu di Palung Mariana. Nah, berarti di sini kita lihat menyelam sampai kedalaman 11 km itu bisa dengan menggunakan alat gitu ya. Nah, sedangkan untuk penyelam bebas ini bisa menyelam sampai 124 meter. Jadi coba kamu bayangkan kamu menyelam sampai 124 meter tanpa menggunakan apa-apa. Sedangkan kita dalam kolam renang mungkin sampai berapa dalam yang bisa kita nah, kenapa kita tidak sanggup sampai sedalam itu? Ini karena akan mengganggu, mempengaruhi ke fungsi mata, telinga, hidung, atau paru-paru kita akibat dari si tekanan airnya. Jadi mata, telinga, hidung, atau organ-organ kita tidak sanggup beradaptasi dengan tekanan yang semakin dalam itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tekanannya itu yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Adapun tekanan hidrostatis ini rumusnya adalah Rho dikali G kali H. P hidrostatis ini biasanya pakai PH gitu ya. Tekanan hidrostatis Rho kali G kali H. Rho-nya adalah massa jenis zat, G-nya gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman. Contohnya ini. Ikan ini berada pada posisi kayak gini. Nah, kalau ditanya berapa tekanan hidrostatis yang dialami si ikan ini, berarti kita pakai Rho kali G kali H. Karena di sini ketahui Rho-nya 1000, tinggal kita masukkan 1000. Kali gravitasi. Karena ini posisinya kita anggap di bumi, maka kita pakai gravitasinya 10. H-nya berapa? Nah, H yang kita pakai itu bukan 14 dan bukan juga 4. Karena kedalamannya adalah dari atas sini sampai ke si ikannya. Nah, kalau kita lihat, ini berarti adalah 10 cm. Atau kalau kita ubah ke meter, berarti 0,1 meter. Berarti tekanannya adalah kira-kira 1000 Pascal. Nah, ini adalah tekanan yang dialami si ikan. Nah, kedua, kita akan melihat berapa tekanan total. Tekanan total ini adalah, selain si air ini yang menekan, atau posisinya ini, selain si air yang menekan si ikannya ini, maka udara juga ikut menekan. Sehingga kalau di gambar yang ini adalah tekanan udara luar. Jadi tekanan total yang dialami di titik ini, itu adalah tekanan udara luar ini, ditambah dengan tekanan si airnya. Jadi kalau kita tuliskan, berarti P totalnya adalah P0-nya ditambah P hidrostatisnya. Nah, adapun tekanan udara luar itu adalah 1 atm, 1 atmosfer yang besarnya sama dengan 76 cm Hg. Nah, kalau kita konversikan, ini sama dengan kira-kira data yang ini adalah konversinya. Jadi kalau kita hitung posisi kita sekarang di permukaan bumi ini, kita mengalami 1 atm. Anggaplah 1 atm itu adalah, kita pakai yang ini, 10⁵ Pascal. Berarti, dengan menggunakan rumus tekanan itu adalah F per A, gaya per luas, dengan menganggap luas kita ini misalkan 1 meter kuadrat, dan tekanan udara luar tadi adalah segini, maka bisa kita cari berapa gaya total yang kita alami saat kita posisinya di bumi. Jadi ini kita masukkan 10⁵ sama dengan F per A-nya tadi 1. Berarti berapa besarnya F yang kita alami sekarang? 10⁵ Newton. Atau kalau kita ubah nih, kira-kira berapa masanya? Kalau kita ubah ke masanya berarti dibagi dengan gravitasi gitu ya. Bagi gravitasi berarti 10⁴ kg. Jadi kamu bayangkan, posisi kita dalam kondisi diam di bumi aja, kita mengalami beban yang
setara dengan mengangkat 10 pangkat 4 kg atau 10.000 kg atau kira-kira 10 ton. Nah, yang kemudian kita akan melihat aplikasinya. Contohnya ini bendungan. Nah, bendungan ini kita ketahui posisi yang bawah ini akan lebih tebal dibandingkan yang di atas. Kenapa? Karena semakin dalam airnya, maka tekanannya juga semakin besar. Karena tekanannya semakin besar, jadi dia butuh lebih besar penghalangnya lagi. Makanya yang di bawah ini pasti lebih tebal daripada yang di atas. Karena tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Kalau kamu lihat di rumah sakit, pemasangan infus itu pasti di atas, tidak pernah di bawah. Kenapa? Karena tekanan dari si infus ini harus lebih besar dari tekanan darahnya. Karena kalau tekanan darahnya yang lebih besar, maka nanti darahnya yang akan keluar ke atas, bukan infusnya yang masuk ke dalam darah. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi dari penggunaan tekanan hidrostatis tadi. Nah, sekarang kita masuk ke hukum utama hidrostatika. Nah, hukum utama hidrostatika ini kita akan belajar yang namanya bejana berhubungan. Ini contoh dari bejana berhubungan. Apabila diisi dengan zat cair yang sama, maka ketinggiannya ini akan sama. Atau bahkan jika posisinya seperti ini, maka ketinggiannya juga akan sama. Nah, hukum utama hidrostatika ini pada bejana berhubungan ini tidak berlaku posisi yang ini tadi, tidak akan berlaku apabila diisi zat cair yang berbeda. Contohnya, ini misalnya kita isi cairan yang sama, maka ketinggiannya ini akan sama. Tapi, jika bejana U ini atau pipa U ini diisi dengan zat cair yang berbeda, maka ketinggiannya juga akan berbeda. Ini tidak berlaku apabila diisi dua cairan yang berbeda. Yang kedua, ini tidak berlaku apabila ditutup. Jadi misalnya salah satunya ini ditutup. Nah, ini tidak akan sama. Nah, yang kemudian, apabila pipa kapiler pada bejana, ada unsur pipa kapiler. Kita tahu sama-sama pipa kapiler itu pipa yang sangat kecil diameternya ini. Kalau dia sangat kecil, maka kemungkinannya kenaikannya akan lebih besar. Jadi itu tidak berlaku untuk bejana berhubungan ini untuk kasus-kasus yang seperti ini. Kemudian aplikasinya itu kita lihat pada teko. Biasanya walaupun ini bentuknya lain, tapi ketinggiannya juga akan sama. Atau pada tandon air, atau pada selang bangunan, atau pada water pass. Nah, hukum utama hidrostatika ini bunyinya adalah seperti ini. Titik-titik yang berada dalam kedalaman sama mempunyai tekanan hidrostatik yang sama. Contohnya ini. Misalkan yang di bawah ini cairan yang pertama, sedangkan yang di atas ini yang lebih tinggi ini adalah cairan yang kedua. Di sini titik-titik yang berada pada kedalaman yang sama. Jadi pada bidang batas yang sama, tarik yang bawah ini misalnya kita buat titik A, yang di sini yang titik B. Pada ini, karena kedalamannya sama, maka tekanan di A sama dengan tekanan di B. Yang mana tekanannya ini, tekanan hidrostatisnya adalah Rho kali G kali H. H yang mana? H yang menekan dari atas, berarti di sini adalah H1. Sedangkan di sini Rho kali G kali H. H yang mana? Berarti yang menekan adalah H2. Sedangkan di satu ini cairannya adalah cairan yang satu, massa jenis 1. Sedangkan yang kedua itu adalah Rho 2. Sedangkan gravitasi di posisi kedua ini adalah sama, berarti ini boleh kita sama-sama bagikan, berarti Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Nah, ini adalah hukum utama hidrostatika. Jadi pada bidang batas yang sama, nilai tekanan hidrostatisnya adalah sama. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini titik A, titik B, titik C, mereka pada kedalaman atau ketinggian yang sama. Maka tekanan di A, tekanan hidrostatis di A, sama dengan tekanan di B, sama dengan tekanan di C, sesuai dengan hukum utama hidrostatika tadi. Nah, contohnya, kita punya di sini pipa U yang terdiri dari 3 cairan, Rho 1, Rho 2, dan Rho 3. Masing-masing massa jenisnya diketahui, hanya satunya di sini 4 cm, dan H2-nya diketahui 6 cm. Yang ditanya adalah H3. Maka, untuk menjawab pertanyaan ini, kita pakai hukum utama hidrostatika tadi. Pada bidang batas yang sama, tekanannya sama. Bidang batasnya di sini kita buat yang ini, yang sudah ditandain. Maka kita jawab, tekanan di A sama dengan tekanan di B. Adapun di A, yang menekan adalah cuma cairan 1.
maka kita buat rho 1 kali G kali H1 sama dengan, sedangkan di B yang menekan adalah cairan 2 dan juga cairan 3. Maka kita buat rho 2 kali G kali H2 ditambah cairan 3. Cairan 3 adalah rho 3 kali G kali H3. Karena ini masa di sini semuanya ada gravitasi, gravitasinya boleh kita coret gitu ya. Berarti kalau kita masukkan nilainya, rho 1 itu nilainya adalah 5000, H1 4 cm. Karena di sini ada H, dan H, sedangkan ini cm, berarti boleh tidak kita ubah ke meter, tapi nanti satuannya adalah dalam satuan cm, gitu ya. Berarti ini kali 4 cm sama dengan rho 2 800 kali H2-nya diketahui 6 ditambah rho 3-nya 600 kali H3. Kita masukkan nilainya, maka ini adalah 8000 min. Langsung kita pindahkan, ini 4800 sama dengan 600 H3. Berarti H3 sama dengan, ini nilainya adalah 3200 per 600. Jadi kira-kira 32/6 cm. Yang berikutnya kita akan masuk ke hukum Pascal. Adapun bunyi hukum Pascal ini adalah, jika suatu zat cair dalam ruangan tertutup diberikan gaya luar, maka tekanan tersebut akan diteruskan segala arah. Contohnya, kita tekan di bagian yang satu, maka tekanannya ini akan diteruskan ke tekanan 2 dengan sama besar. Jadi tekanan di posisi 1 ini sama dengan tekanan di posisi 2 ini. Nah, sedangkan kita tahu tekanan itu adalah F per A. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, contohnya di sini diketahui bentuknya seperti ini. Yang ditanya adalah berapa F-nya ini. Maka kita pakai hukum Pascal tadi. Tekanan di posisi misalnya ini bidang 1, yang ini bidang kedua, sama dengan tekanan di bidang kedua. Maka kita pakai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya yang ditanya per A1-nya 5 cm kuadrat, karena ini cm kuadrat, ini cm kuadrat, berarti tidak harus kita ubah gitu ya. Sama dengan F2 5000 per 250. Maka bisa kita cari F-nya sama dengan F-nya adalah 100 Newton. Jadi, dengan gaya 100 Newton, kita bisa mengangkat beban yang besarnya 5000 Newton. Nah, jadi rumusnya selain yang F1 per A1 sama dengan F2 per A2, boleh juga F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, atau boleh juga F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan perdalam lagi melalui pembelajaran kita melalui Google Meet.